Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hobi tani 14. Hari ini kita akan mereview tentang cara penanaman tanaman alpukat. Ini adalah tanaman alpukat kita. Ini jenisnya alpukat kelut dari Kediri. Ini akan kita mulai tanam karena saat ini sudah mulai ada turun hujan dan kondisi tanah juga sudah lumayan lembab, sehingga kita memberanikan diri untuk mencoba menanam alpukat yang sudah siap tanam. Ini adalah bibit alpukat kelut. Kemudian seperti biasa kita memakai pupuk dasar. Ini kali ini saya memakai pupuk dasar NPK Pelangi karena itu yang ada, itu yang tersedia. Sebenarnya untuk jenis pupuk dasar itu kita lebih bagus menggunakan pupuk RP atau TSP. Tapi karena keterbatasan dan mungkin ini yang ada, jadi saya gunakan pupuk NPK Pelangi. Kemudian selanjutnya sebisa mungkin setiap menanam tanaman alpukat, saya selalu memberikan bibit jamur trichoderma. Kebetulan jamur trichoderma yang saya kembangkan ini adalah jenis jamur trichoderma berbentuk tepung atau padat. Ini fungsinya jamur trichoderma ini adalah untuk mengusir jamur-jamur jahat, jamur patogen yang sifatnya mengganggu tanaman. Jadi dia bisa mengurangi serangan busuk akar atau jamur akar putih pada tanaman. Seharusnya kita melakukan menambahkan puradan atau regen bubuk ke dalam lubang, cuman tidak ada, jadi saya memakai ini. Jadi bibit, kemudian pupuk NPK Pelangi, kemudian ini jamur trichoderma bubuk. Sahabat hobi tani 14, kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang cara kita menanam alpukat jika kondisi di sekitar kita tidak terbatas, atau dalam artian tidak ada sekam, tidak ada arang yang kita jadikan untuk campuran atau penggembur tanah, atau tidak ada juga jenis pupuk kandang. Jadi ini adalah cara simpel, cara praktis dengan segala keterbatasan yang ada. Kita mencoba memanfaatkan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita lihat yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat kita memutuskan untuk menanam alpukat, tetapi kita tidak menggunakan sekam dan pupuk organik, dalam artian pupuk kandang. Yang harus kita perhatikan adalah kondisi tanah. Apakah kondisi tanah di sekitar kita ini betul-betul memadai untuk kita gunakan untuk sebagai bahan kompos untuk pencampur media tanah. Kalau saya lihat di sekitar saya ini bahan kompos dari pelapukan sisa kayu dan rumput ini sangat melimpah. Jadi sahabat hobi tani 14 bisa melihat di sekitarnya, kalau jenis kompos yang sifatnya alami seperti ini banyak di tempat teman-teman, ini bisa digunakan. Dalam artian ini sebagai pengganti pupuk kompos tai atau kotoran hewan yang jika kita tidak memilikinya. Sebagai contoh, ini adalah contoh hasil pelapukan dari bahan organik, dan saya lebih memilih memanfaatkan ini karena yang pertama, di sini sudah banyak mengandung mikroba yang tentunya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sekitar tanaman lahan atau lahan kita. Jadi kondisinya sangat gembur dan sangat subur. Kemudian dari sisi rongga tanah pun, jika ini kita campur dengan tanah mineral yang
ada di sekitar galian tersebut, ini akan sangat bagus membantu untuk memberi ruang atau pori dalam sistem perakaran tanaman alpukat kita. Jadi prosesnya nanti adalah yang pertama kita terlebih dahulu gali lubang sebesar mungkin 40 kali 50. Jadi dalamnya 40, lebarnya sekitar 50 atau 40 kali 40 pun juga bisa. Untuk kondisi bibit kita, polybagnya lumayan besar. Dan setelah kita beri lubang, kemudian kita berusaha untuk menyingkirkan tanah galian lubang yang bagian bawah ke samping sini. Jadi ini saya sendirikan, dan khusus untuk tanah yang sifatnya masih berwarna hitam, lapisan atasnya ini kan masih berwarna hitam, ini bisa kita manfaatkan sahabat Hobi Tani 14. Inilah tanah yang masih mungkin memadai dan masih bisa kita gunakan untuk menimbun lubang ini dengan kita campur dengan kompos organik sisa pelapukan yang ada di sekitar perkebunan kita. Kita harapkan dengan memberi ruang perakaran yang leluasa, nanti tanaman kita bisa tumbuh subur. Kemudian selanjutnya, setelah kita campur tanah di sekitar kita dengan kompos pelapukan yang ada di sekitar lahan kita, kemudian kita masukkan ke dalam lubang ini, lubang tanam ini. Jadi kita masukkan, nanti kondisinya pada saat kita menanam sudah kita harus lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di sekitarnya, karena kompos atau pencampuran tanah yang ada di media tanam nanti ini akan menyusut lama kelamaan, sehingga kalau kita menanam atau kita sejajarkan dengan kondisi tanah di sekitar lubang ini, maka kondisinya nanti akan tanaman kita akan lebih rendah dari tanah yang ada di sekelilingnya. Jadi posisinya kita lebih tinggikan sedikit, kemudian kita timbun dengan menggunakan tanah-tanah yang ada di sekitar ini yang kita perkirakan masih subur. Ini adalah sisa pelapukan kompos yang kalau saya lihat sangat subur, sahabat Hobi Tani 14. Ini sangat subur. Jadi untuk selanjutnya, yang pertama kita turunkan, setelah kita turunkan tanah, kemudian kita saat mau menanam alpukat ini, kemudian kita turunkan pupuk dasarnya sekitar 100 atau 200 gram. Kemudian kita beri trichoderma ini sekitar 3 atau 2 sendok saja. Jadi kita taburkan merata di sekitar lubang tanam. Kemudian kita tanam. Sahabat Hobi Tani 14, ini adalah contoh tanah yang sudah saya campur dengan bahan organik yang melapuk di sekitar areal lahan kita. Ini sudah kita campur dan kita beri trichoderma sekitar 2 sendok. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi resiko dari serangan jamur-jamur jahat yang bisa menyerang tanaman kita. Karena jamur trichoderma ini adalah sifatnya jamur yang memakan atau mengatasi serangan jamur-jamur jahat. Karena di sekitar kita ini kita tidak tahu apakah sudah steril dari jamur jahat, dari serangan jamur akar putih atau belum. Dengan adanya trichoderma ini dapat membantu kita untuk mengatasinya. Ini adalah tanah yang sudah saya gemburkan dan sudah saya campur. Ini nanti akan saya masukkan ke dalam lubang sini. Oh ya, dan ini juga saya tabur jamur trichoderma bubuk 1 sendok. Kemudian tanah campuran bahan organik ini akan kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Sahabat Hobi Tani 14, ini kondisi tanah yang saya campur dengan bahan kompos yang melapuk tadi sudah saya isi di lubang tanam. Kemudian lubang tanam agak saya padatkan sedikit
supaya nanti tanaman kita tidak turun ke bawah kalau terjadi pemadatan. Jadi setelah itu saya gali lubang untuk polybagnya ini, karena polybagnya ini agak besar, jadi lubangnya juga agak besar. Kemudian kita turunkan lagi trichoderma dan pupuk dasar. Pupuk yang saya pakai ini adalah NPK Pelangi. Langkah berikutnya adalah dengan cara seperti biasa, kita turunkan atau kita tanam bibit alpukat ini ke dalam lubang. Dan tentunya sebelum kita turunkan polybag ini, terlebih dahulu lubang tanam atau yang pupuk dasar ini kita tutup permukaannya dulu, supaya pupuknya tidak mengenai perakaran secara langsung yang mengakibatkan adanya busuk akar. Setelah kita tutup, kemudian kita masukkan bibit alpukatnya. Mudah-mudahan tidak pecah ini, sahabat Hobi Tani 14, karena saya sendiri. Kemudian kita carikan posisi yang bagus. Usahakan tanaman kita jangan miring. Kita cari posisi yang bagus. Kemudian kita tutup lubang tanam tersebut. Oh ya, kita beri satu kali lagi pupuk trichoderma kita, 1 sendok untuk melindungi perakaran. Jadi total yang saya pakai trichoderma di sini ada sekitar 5 sendok. 2 sendok yang saya taburkan langsung di lubang dasar, dan 3 sendok yang saya gunakan untuk mencampur tanah dengan bahan organik tadi. Kemudian kita tutup, sahabat Hobi Tani 14. Kemudian kita padatkan sedikit, sahabat Hobi Tani 14, kita injak-injak biar tanamannya tidak stres karena akarnya dia tidak goyang. Oke, ini adalah kondisi bibit sudah tertanam, sahabat Hobi Tani 14. Mudah-mudahan dengan perlakuan yang seperti ini tanamannya bisa tumbuh dengan subur, dan para petani juga yang tidak memiliki modal yang banyak bisa memanfaatkan kondisi bahan organik yang ada di sekitar kebun kita. Oh ya, sahabat Hobi Tani 14, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa penggunaan trichoderma tadi itu sangat saya anjurkan kalau saya pribadi, karena mengingat potensi penyakit yang paling utama menghantui atau menyerang tanaman alpukat adalah serangan jamur akar putih. Itu sangat mematikan, dan untuk mencegah itu kita harus menggunakan trichoderma sebagai untuk antisipasi serangan jamur yang jahat. Oke, sahabat Hobi Tani 14, demikianlah ulasan tentang cara menanam bibit alpukat apabila kita tidak memiliki bahan kompos dari kotoran hewan ataukah sekam. Jadi alternatifnya yaitu tanah yang bagian lapisan atas yang masih kelihatan hitam dan subur, kita campur dengan bahan organik yang melapuk atau membusuk, kayu-kayu yang membusuk, rumput yang membusuk di sekitar area lahan kita. Kemudian kita campur, kita beri bubuk trichoderma, kemudian kita kita tanam atau masukkan ke dalam
lubang tanam kita, kemudian kita tanam. Oke, sahabat Hobi Tani 14, mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat.